Oke, teman-teman, selamat datang di playlist latihan membuat virtual reality dengan menggunakan Unity ya. Jadi kalau misalnya di playlist pertama ya kita pengenalan dulu lah ya tentang pembuatan virtual reality ya. Ya, kemudian kita pengenalan juga mengenai GDLC ya, Game Development Life Cycle. Ini salah satu bentuk metode ya dalam pembuatan game ya yang saya gunakan ya, mulai dari pembuatan ide cerita, kemudian conceptual design, development, technical analysis, testing, dan deployment ya. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke dalam tahapan 4 ya, development atau pembuatannya ya. Jadi di sini karena sudah ditentukan saya pakai aplikasi Unity, jadi teman-teman silahkan buka di website unity.com/download ya, unity.com/download ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa lihat ya beberapa informasi mengenai unity.com/download ya. Jadi saya mungkin tidak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Unity ya. Jadi yang pasti Unity ini salah satu the most popular development platform ya dalam pembuatan multi-platform games ya dan experience ya. Kemudian kalau tidak salah beberapa game terkenal yang dibuat dengan Unity ini salah satunya Mobile Legends, kemudian Genshin Impact, kemudian ada lagi Among Us ya, dan banyak banget ya yang dibuat pakai Unity ya. Dan sekarang Unity ini masuk ke dalam versi terbaru ya, versi 6.0 ya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke unity.com/download, silakan di sini sebenarnya ada download ya, cuma silakan dibaca dulu nih requirement-nya ya. Requirement-nya Unity Hub ini membutuhkan Windows 7 SP1 Plus, Windows 8, Windows 10, Windows 64 bit version only ya, bukan 32 ya. Kemudian Mac OS X 10.13 Plus, Ubuntu 16.04, 18.04 dan CentOS 7 ya. Dan GPU-nya pakai DX10 shader model 4.0 capabilities ya. Saya sebenarnya di sini pakai Windows 11 ya. Saya pakai Windows 11 dan lancar-lancar aja ya. Tapi kenapa kok nggak ditulis ya di sini ya? Lupa atau gimana ya, nggak tahu juga ya. Jadi Windows 11 aman guys ya. Windows 11 ini aman. Oke, Unity Hub ini semacam hub ya, dashboard menghubungkan dengan Unity dengan beberapa fitur yang lain ya. Jadi enaknya pakai Unity Hub ini nanti kita bisa menginstal beberapa versi Unity yang ada ya. Karena kalau di Unity ya, sepengalaman saya ini kalau dibuat pakai versi tertentu ya, misalnya kita terus download versi yang terbaru nih, dan kita buka project lama kita yang kita buat di versi lama, kemudian kita buka di versi terbaru, biasanya error teman-teman ya. Rata-rata ya adalah masalah ya, dan saya juga pernah mengalami masalah tersebut ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman kalau bikin project di versi tertentu gitu ya, versi 2020 taruhlah ya, nanti kemudian ada versi terbaru versi 6 ya, kalau bisa nanti kita mau ada pengembangan aplikasinya ya tetap versi 2020 ya, karena Unity ini kan versi sebetulnya apa ya, web aplikasi compiler ya. Jadi dia mengcompile beberapa aset, beberapa script dalam satu aplikasi build gitu ya, misalnya APK atau AB dalam Android gitu ya. Jadi memang ketika kita build dengan versi tertentu dan kita pakai versi terbaru, mungkin ketika compile nanti akan ada beberapa yang tidak support atau tidak cocok gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman kalau misalnya nge-build pakai versi 2020 nanti atau 2022 ya, kita buka di versi yang sama ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya,
ada Unity Plans ya, ada Student, ada Personal, ada Pro, ada Enterprise, Education Grant License, ada Unity Educator, banyak ya. Ya, ini tapi kita pakai di sini pakai yang personal aja ya. Pakai personal, jadi bisa download di sini atau teman-teman bisa download di ini ya. Ada download for Windows, download for Mac, instruction for Linux ya. Saya pakai Windows ya. Ketika di-download nanti akan muncul ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, muncul ini saya kebetulan sudah download ya. Ini kebetulan saya sudah download. Nanti silahkan download aja Unity-nya, nanti akan muncul seperti ini ya. Unity is hub setup.exe ya. Tinggal klik 2 kali atau run as administrator ya, di yes. Kemudian di agree, next, nanti dia akan melakukan instalasi. Tapi sebelumnya teman-teman diharapkan ya nanti ketika buka Unity Hub ini teman-teman harus punya akun dulu ya. Akun Unity yang bisa di login ada di sini teman-teman ya. Nanti kalau misalnya mau login baru ya, teman-teman tinggal buat dulu aja akunnya ya. Misalnya saya buat pakai incognito deh. Nah, di sini kita buat create Unity ID ya. Jadi setelah download biasanya dia akan minta akses Unity ID-nya. Ya, di sini silahkan teman-teman buat ya. Bisa pakai Google, pakai Facebook, bisa pakai Apple dan apa ini ya. Dan corporate ya, perusahaan. Atau bisa create di sini. Jadi teman-teman setelah download harus juga buat ID dari Unity tersebut ya. Nanti ketika install ya Unity Hub nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ini tampilan dari Unity Hub ya. Ada project, ada install, ada learn, ada community ya. Ini merupakan tampilan dari Unity Hub yang sudah kita install.